Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Lampung Tengah atau Lamteng, M. Anton Wibowo setor uang Rp250 juta ke Karomani sebagai ucapan terima kasih karena anaknya diloloskan masuk Fakultas Kedokteran atau FK Unila. Keterangan tersebut disampaikan Anton Wibowo saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022 dengan terdakwa Karomani, Heriandi dan M. Basri di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa 21 Februari 2023. Dalam persidangan, Anton mengaku pernah menyerahkan uang Rp250 juta melalui Mahfud Santoso yang merupakan Ketua Dewan Pendidikan Lamteng untuk diteruskan kepada Karomani sebagai ucapan terima kasih karena meloloskan anaknya masuk FK Unila melalui jalur mandiri. Selain setor uang ke Karomani, Anton mengungkapkan membayar sumbangan pembiayaan institusi sebesar Rp250 juta dan uang kuliah tunggal atau UKT senilai Rp17,5 juta secara resmi yang langsung ditransfer ke rekening Unila. Anton mengungkapkan, ia lalu diminta oleh Mahfud Santoso yang juga pengurus NU Lampung untuk menyumbang pembangunan Lampung Nahdlin Center atau LNC setelah anaknya lulus. Anton menyerahkan uang Rp250 juta pada 28 Juli 2022 ke Hanan yang merupakan orang kepercayaan Mahfud Santoso. Karena, saat itu Mahfud ada di Yogyakarta. Lalu, Hakim Edi Purbanus bertanya ke Anton Wibowo terkait isi BAP Mahfud Santoso, di mana uang yang diserahkan ke Karomani dari Anton Wibowo hanya Rp200 juta. Anton menjawab tidak tahu berapa yang diserahkan ke Karomani, dia hanya ingat menyerahkan Rp250 juta. Hakim kemudian bertanya, dari mana sumber uang itu? Anton menjawab dari pinjaman bank yang diajukan istrinya. Dalam persidangan juga terungkap, Karomani memperoleh pendapatan bersih 2 miliar lebih, terdakwa Heriandi 1 miliar lebih, dan terdakwa Muhammad Basri 1 miliar selama periode November 2019 sampai Agustus 2022. Besaran pendapatan bersih ketiga terdakwa disampaikan staf pelaksanaan dan bagian umum Unila, M. Ismail saat menjadi saksi. Awalnya JPU KPK Agung Satrio Wibowo bertanya ke Ismail terkait kapasitasnya diperiksa oleh penyidik KPK dan dihadirkan dalam sidang perkara tersebut. Ismail menjawab kalau dia adalah pengelola gaji di Universitas Lampung, staf pelaksanaan di bagian gaji. Dalam BAP tersebut, tertera jelas rincian gaji pokok hingga berbagai tunjangan yang diterima terdakwa Karomani, Heriandi dan M. Basri. Lalu, JPU Agung menanyakan teknis pembayaran gaji ketiga terdakwa. Ismail pun menjawab bahwa pembayaran gaji pokok dan berbagai tunjangan diterima ketiga terdakwa per tanggal 1 setiap bulan. Sedangkan untuk tunjangan sertifikat dosen maupun sertifikasi gelar profesor dibayar setiap pertengahan bulan. Langsung ditransfer ke masing-masing pegawai. Usai persidangan, JPU KPK, M. Afrizal mengatakan akan memanggil sejumlah bupati dan mantan bupati di Lampung untuk diajukan sebagai saksi dalam persidangan berikutnya. Afrizal mengatakan, kepala daerah yang akan dipanggil diantaranya Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, dan PJ Bupati Mesuji Sulpakar, serta mantan Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus. Afrizal menegaskan, pemanggilan terhadap saksi berlatar belakang kepala daerah menjadi bukti KPK tidak memberikan keistimewaan kepada siapapun. Pada persidangan ini, JPU KPK sebenarnya memanggil 6 orang saksi yakni Edwin Herwani, Fajar Riyadi, Helmi Yusuf, Lais Yulianti, M. Ismail dan M. Anton Wibowo. Namun, 3 saksi tidak bisa hadir yakni Fajar Riyadi, Helmi Yusuf dan Lais Yulianti. Siapa aja Bang? Itu yang dari Andi Deswiandi, ada Lis, Pak Hilmi Yusuf sama Fajar satpamnya Andi. Siap. Bang, Bu Lis ini kan udah 2 kali dimangkir dari catatan kita untuk pembuktian Pak Karomani. Ini nggak ada sikap teguran keras atau gimana? Makanya udah kita ingatkan dengan kita panggilkan untuk yang ketiga. Jadi kalau ketiga yang nggak iya kita jemput paksa, bisa. Ada 2 kali nggak? Ya, ini kan udah 2 kali. Nanti ketiga kalau dia nggak rendahkan juga kita jemput. Bang, kan tadi sudah ditargetkan bahwa kita pemeriksaan saksi berhenti di tengah Maret kan. Sampai hari ini kiranya dari pembuktian dakwaan itu kan masih banyak yang belum kita panggil. Gimana? Itu kuncinya kan itu nanti ada
Jadi ada beberapa orang yang kita, terutama yang kepala daerah ya bang ya. iya, beberapa yang kita mau panggil itu kan saling terkait. Jadi kita gabungkan dengan orang yang berkaitan sama dia. Nah, itu nanti strategi seperti nanti kita panggil bersamaan. Jadi nggak, kemungkinannya bisa keterangannya bagus. Dari 23 saksi yang tersisa itu saksi baru kakak atau Saksi baru semua. Ada yang dipanggil ulang kayak Budi Sutomo kan nanti kita panggil ulang. Kayak Herman kemarin ya bang. Sengki Malonda kemarin kan belum datang. Herman? Kayak Herman ya bang, panggil ulang nggak bang? Sanusi kan kita panggil ulang. Termasuk kepala daerah seperti Sulawesi, terus Iya, iya, itu pasti. Bupati Dawam juga. Iya. itu Kayak nanti Herman dipanggil. Mardiana kemarin bakal dipanggil ulang nggak bang? Herman. Iya. Iya, Iya. dipanggil ulang. Tunggu bang, penegasan Dawam itu mau dipanggil. Dawam. Karena di penyidikan dia nggak dipanggil. Pendidikan nggak dipanggil. Di penyidikan dia dipanggil, kemudian mangkir. Kan bisa kita ajukan nanti. Bisa ya? Bisa, Tetap bisa dihadirkan tetap bisa walaupun dihadirkan. dia tidak Ya, melakukan nanti saksi. saksi di luar berkas. Oke, saksi dulu. Ya, itu tergantung keputusan majelis hakim atau mau iakan atau enggak ya. Coba kita usaha pasti kita hadirkan apa yang ada di dalam dakwaan kita. Artinya Ada 23 berapa ya? kepala daerah yang ada di list kita untuk dihadirkan dalam persidangan ini? Tuh, kalau itu saya agak lupa ya. Cuma yang jelas tadi Dawam satu kan. Yang satu lagi saya lupa ya. Musa mana? Oh iya itu. Parosil Arosil ya. Maksus. Bupati Lampung Barat, Bang. Bang, tanggapan JPU KPK terhadap tadi proses sidang, ternyata yang namanya Mahfuz Santoso 50 juta itu Ada potongan. hilang gitu. Apa selanjutnya yang akan dilakukan JPU KPK terhadap fakta sidang ini? Nanti ada kemungkinan kalau memang kita bisa usulkan kita panggil ulang si Mahfud. Kita konfrontir sama si Anton Wibowo, karena kan Anton Wibowo langsung. sebenarnya kan Anton Wibowo dijadwalkan berbarengan. Harusnya kan berbarengan. Nah inilah karena nggak ada yang nggak datang, jadi kita putus itu kan udah kita setting sama-sama itu. Biar saling ini kan, biar nggak ada yang bohong siapa yang dusta di situ. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.